Baik anak-anak, kelas 9 kita bertemu lagi dengan pelajaran IPA. Selalu semangat, selalu sehat. Hari ini kita akan membahas tentang reproduksi, dan pembahasan kita hari ini yaitu tentang pembelahan sel. Nah, pembelahan sel itu ada dua macam, yaitu pembelahan secara mitosis dan pembelahan secara meiosis. Sekarang kita akan bicarakan tentang pembelahan sel secara mitosis. Semoga anak-anak bisa mengikuti dengan baik. Terima kasih. Silakan kita belajar bersama-sama. Oke, kita akan bicara tentang pembelahan sel secara mitosis. Ya. Oke, jadi bagaimana pembelahan selnya itu? Nanti kita juga akan belajar mengapa reproduksi itu kita pelajari, untuk apa saja, untuk mempertahankan keturunannya dan sebagainya. Oke, berikutnya. Pembelahan mitosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan yang mempunyai karakter identik secara genetik dengan induknya. Nah, di sini ada kata-kata identik genetik. Berarti yang ada pada anak-anak itu akan membawa sifat dari kedua orang tuanya. Ya, sifat dari kedua orang tuanya. Jadi mulai sekarang anak-anak sudah paham sifat-sifat orang tuanya. Bisa jadi sifat-sifat kepandaian, kemudian mungkin kalau ada penyakit, ada penyakit yang bisa menurun, itu anak-anak juga harus diwaspadai dari sekarang. Jadi artinya kita dari sekarang sudah mulai bisa beradaptasi, sudah mengetahui gitu. Oh, misalnya ada orang tuanya yang sakit diabetes, itu bisa juga mungkin bisa menurun pada anaknya, sehingga kita bisa meminimalir. Kemudian bisa jadi darah tinggi gitu ya, atau hipertensi, itu bisa juga, tetapi tidak plek nanti nurun ke anak-anak, tidak gitu ya. Jadi kepandaian juga seperti itu bisa menurun, tetapi harus diikuti juga, anak-anak harus belajar. Nah, pembelahan mitosis itu terdiri dari 4 fase. Yang pertama adalah profase. Kemudian yang kedua adalah metafase. Yang ketiga adalah anafase. Yang keempat adalah telopase. Nah, biasanya kalau Ibu bikin singkatan promat gitu ya. Promat, profase, metafase, anafase, telopase gitu ya. Nah, ini tahapan-tahapan pembelahan pada mitosis. Nah, profase itu membran intinya mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen membran intinya. Benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom. Kromosom itu gen pembawa pada manusia. Nah, ini di sini. Gelendong pembelahan terbentuk, ini gelendong pembelahannya. Kemudian kromosom terdiri atas 2 kromatid saudara. Oke, ini membran intinya. Nah, akan lebih jelas juga anak-anak bisa lihat pembelahan sel di bawah ini. Oke. Pembelahan pada profase. Nah, pembelahannya seperti itu. Profase. Membran inti mulai rusak. Nah, ini kan ya sudah mulai membelah. Membrannya mulai membelah. Untuk profase. Jadi anak-anak diingat, profase itu membran intinya mulai rusak. Benang-benang kromatinnya mulai memadat. Ya. Oke, yang pertama. Sekarang yang kedua. Yang kedua, metafase.
Metafase. Di sini kromosom berjejer pada bidang pembelahan ini. Kromosomnya berjejer pada bidang pembelahan. Kromosom itu adalah gen yang nanti menjadi pembawa sifat pada manusia, pembawa sifat pada kita. Ya, gen itu nanti kita akan bicarakan lebih lanjut. Jadi mungkin warna kulit, warna mata, bentuk rambut dan sebagainya. Nah, di sini gelendong pembelahannya ini, kemudian ada yang namanya sentrosom, kemudian bidang pembelahannya yang ada di tengah ini. Oke, sekarang bagaimana cara membelahnya? Anak-anak bisa perhatikan animasi berikut ini. Nah, ini pembelahan yang terjadi pada metafase. Kromosomnya berjejer. Nah, kromosomnya berjejer pada bidang pembelahan. Oke. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah anafase. Anafase itu di situ dijelaskan bahwa kromatid saudara dari setiap pasangan memisah menuju kutub yang berlawanan. Ini memisah menuju kutub-kutub yang berlawanan. Pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Jadi ini nanti saling memisah, ini kutubnya ke sini, ini ke sini ya ke kutub-kutubnya, tetapi jumlah kromosomnya sama. Nah, bisa diperhatikan pembelahan sel anafase ini. Nah, mempunyai kutub yang sama. Anak-anak perhatikan ini. Sama kutubnya akan membelah, masing-masing akan menuju ke kutub-kutubnya, akan membelah, ya. Nah, oke, ini anafase. Jadi nanti misalnya mungkin bisa jadi dalam ulangan digambarkan seperti ini, disuruh menyebutkan ini termasuk tahapan pembelahan sel apa. Jadi anak-anak tahu, oh kalau ada yang fase seperti ini adalah anafase. Kromosomnya sudah mulai menuju ke kutub-kutubnya. Oke, sekarang yang keempat. Yang keempat adalah telofase. Telofase ini cirinya membran inti mulai kembali bergabung. Tadi ketika sudah berpisah, sekarang membran intinya kan tadi rusak, sekarang membran intinya sudah mulai bergabung. Kromosomnya mulai meregang. Nah, ini fragmen membran intinya ya. Kemudian ini cincin pembelahannya. Ini sel anakan. Sel anakan itu sel yang akan berpisah. Oke. Nah, sekarang ini ada tahap telofase. Nah, oke. Perhatikan. Nah, berpisah menjadi sel anakan. Nah, ya, pada saat telofase itulah yang terjadi pada pembelahan kita, pembelahan pada tubuh kita, sebegitu rumitnya. Tetapi Allah Tuhan yang Maha Kuasa sudah atur sedemikian hingga tidak akan ada yang salah dalam pembelahannya, sehingga anak-anak harus selalu bersyukur bahwa kita selalu diberikan kesehatan, dan ingat selalu bahwa kita harus selalu mengucapkan doa-doa yang terbaik karena kita diberikan kesehatan dan kita wajib untuk melaksanakan perintah-perintahnya. Nah, ini pembelahan pada mitosis. Nah, kalau dirangkum seperti ini tadi, dari profase, metafase, anafase, telofase, itu akan seperti ini dirangkum menjadi satu, mendapatkan sel anakan seperti ini. Ya, masing-masing sudah melewati fase-fase tersebut. Itu ada di dalam tubuh kita. Ya, ada di dalam tubuh kita. Nah, makanya kromosom itu yang menentukan kita itu misalnya hampir mirip dengan orang
orang tuanya, kromosom orang tuanya pasti akan menurun kepada kita, ya. Tetapi mana yang lebih kuat gitu ya? Karena kan anak-anak hasil pernikahan dari bapak dan ibunya. Nah, mana kromosom yang lebih kuat itu yang menurun pada anak-anak. Baik anak-anak, demikianlah pertemuan kita kali ini. Salam sukses dan sampai jumpa. Selalu bersyukur. Seperti inilah rumitnya pembelahan-pembelahan sel yang ada di tubuh kita, tetapi tanpa kita melihat semuanya bisa berjalan dengan baik, ya. Maka dari itu tadi selalu Ibu bilang, anak-anak jangan lupa selalu mengucapkan syukur, selalu berterima kasih kepada orang tuanya, menghormati orang tuanya, ya, terutama ibunya karena udah kos 9 bulan 10 hari di dalam rahim ibunya. Oke, inilah pembelahan-pembelahan sel tersebut, semoga bermanfaat bagi anak-anak. Baik, sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.